kalau bakat abang ini tidak dikembangin, terus tidak dikasih ke generasi muda, ini bakal punah. Kreativitas dari pembuatan batok kelapa ini aja masih jarang di kota Jambi kan mas. Jadi kepingin kami peloporin bahwa Jambi juga bisa kok, seperti di Pulau Jawa, di Pulau Bali, Jambi punya bahan baku yang melimpah, kenapa tidak dimanfaatkan? Seorang nakoda itu tidak bakal tahu dia seorang nakoda yang hebat atau tidak kalau dia tidak berani untuk mengarungi lautan gitu mas. Jadi kalau untuk generasi muda, cobalah untuk berani mengungkapkan idenya, gagasannya, kreativitasnya, jangan terhalang rasa takut, karena kata gagal dan kesuksesan dan kegagalan itu kan kita dapatkan ketika sudah mulai. Kalau belum mulai aja kita sudah takut, kita nggak tahu nih hasilnya bakal bagus atau tidak. Dipersembahkan oleh, didukung oleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jambi, Sobat Rumah BUMN Jambi, Sobat UMKM. Tentunya ketemu lagi di podcast kesayangan kita, podcast Level Up Rumah BUMN Jambi bersama UMKM Membangun Negeri. Nah, teman-teman, kalau biasanya kita kedatangan narasumber yang sangat seru banget ya, tapi biasanya rata-ratanya ini memang udah pengalaman, ini banget. Ini bukan berarti gak pengalaman loh yang di depan saya, tapi alhamdulillah pada episode kali ini Rumah BUMN Jambi mengajak Mas Aziz nih, CEO dari Batoku, dan eksklusifnya, serunya lagi adalah Mas Aziz ini masih kuliah, tapi Mas Aziz ini sudah punya usaha Batoku tadi ya, yang ternyata udah sangat keren banget, keren deh pokoknya hasilnya. Terbukti kemarin waktu kita ada acara Karya Nyata Festival di Kota Jambi, kami dari Rumah BUMN Jambi secara eksklusif pesen ke Mas Aziz ini supaya dibuatkan miniatur dari si Ginjai ya, dari Tugu Keris, dan miniatur dari Gentala Arasi, jembatan Gentala Arasi. Nah, kalau teman-teman lihat nih di belakang kita nih, ada beberapa produk nih, ada gantungan kunci, ada asbak, terus kemudian cincin teman-teman, ya, juga miniatur lain lah ya, mainan. Ini ada Iron Man, terus kemudian ada mana tadi? Ada One Piece ya teman-teman. Teman-teman otaku nih biasanya ya. Nah, ini bisa dibuat kerajinan yang sangat unik gini dan keren nih ya. Aku bilang keren banget. Nah, mungkin kita akan langsung aja tanya-tanya ke Mas Aziz nih ya. Selamat sore Mas Aziz, sehat? Alhamdulillah mas, sehat. Ya, nah Mas Aziz nih sedikit cerita ya teman-teman. Mas Aziz nih masih kuliah di Universitas Jambi, dan beliau masih aktif sampai sekarang, tetapi usahanya jalan terus, produksi tiap hari mas ya? Iya, alhamdulillah mas. Oke nih Mas Aziz, mungkin cerita dikit nih mas, sejarahnya Mas Aziz bikin usaha, bikin Batoku, dan ini kenapa sih, ini dari batok kelapa semua ya teman-teman ya, dan keren sih ya aku bilang ya, karena jarang banget aku lihat kerajinan yang asalnya dari batok kelapa dan bisa sekeren-keren ini gitu. Jadi kita tanya nih Mas Aziz, mau Mas Aziz boleh cerita sedikit mas? Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Raden Aziz Sumawijaya. Di sini saya selaku founder dan owner dari wirausaha kerajinan dari batok kelapa, yaitu Batoku Jambi. Di sini saya juga masih mahasiswa program studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Sekarang masih duduk di semester 4 mas. Nah, jadi latar belakang kenapa saya membangun usaha Batoku Jambi ini. Jadi Batoku Jambi ini adalah suatu brand mas, suatu brand kerajinan tangan dari batok kelapa. Jadi kami manfaatkan limbah dari batok kelapa, karena batok kelapa ini di Jambi ini salah satu komoditi terbesar mas. Jadi kelapa itu sangat banyak di Jambi. Jadi kalau bahan bakunya itu sangat melimpah. Nah, disitulah kami menganggap ada potensi yang besar ini untuk dijadikan suatu kerajinan tangan yang memiliki nilai seni yang tinggi dan nilai jual mas. Nah, dari situ mulai ada ide untuk membuat brand yang serius dari Batoku Jambi ini. Akhirnya muncullah nama brandnya itu Batoku Jambi dengan digerakkan oleh anak-anak muda. Jadi yang membangun usaha dan menjalankan usaha ini kebanyakan anak-anak muda semua mas, menjadi tim saya. Nah, mulai dari situ, mulai bentuk brand dan mulailah buat kerajinan
yang mengangkat kearifan lokal di Kota Jambi, Mas. Jadi dengan kepingin solusinya itu untuk mengembangkan subsektor pariwisata di Jambi nih, Mas. Sebagai solusi bagi wisatawan lokal maupun mancanegara yang datang ke Jambi. Jadi awal mulanya di situ, Mas. Latar belakang terbentuknya brand. Jadi maksimalkan potensi di daerah Jambi juga ya. Iya, Mas. Ada batu kelapa yang mungkin kalau kita udah jadi sampah gitu ya. Iya. Tapi sama Mas Aziz ini dibuat sangat kreatif sehingga punya nilai jual nih yang bisa dipasarin ke pasar ya, ke teman-teman pencinta seni gitu. Betul, Mas. Nah itu terus jadi bahan bakunya ini ya dari sekitaran Jambi atau? Iya betul. Jadi kalau sekarang ini kami masih memanfaatkan tempat-tempat terdekat, Mas. Kebetulan dekat rumah produksi itu ada pengelolaan kelapa, bekas santan dan lumayan besar, Mas, dekat SMA 3 tepatnya. Nah jadi kami bermitra dengan beliau untuk memilih batok kelapa yang kami gunakan. Karena di situ lumayan melimpah dan lumayan dekat, Mas. Jadi stoknya masih kami ambil dari Kota Jambi. Karena produksinya itu belum terlalu massal. Jadi bisa batok kelapa apa aja nih? Iya, Mas. Bisa pokoknya ya yang ada gitu, mungkin nggak pilih-pilih kualitas apa gitu-gitu nggak ya? Jadi karena kita sudah bermacam-macam nih produknya, sekarang kita lebih ke memilih, Mas. Memilih itu yang berarti sesuai dengan apa yang kita buat. Jadi semisalnya mau buat seperti hiasan meja atau asbak, tentu kita cari yang bulatnya full. Terus ketebalan juga kita pilih. Warna pun sekarang kita pilih, Mas. Gitu. Ternyata ada variannya. Ada variannya. Yang dipikirkan gitu. Betul. Untuk buat satu produk itu butuh berapa lama nih, Mas Aziz? Kalau untuk contohnya itu seperti gantungan kunci, itu sebenarnya kami bikinnya itu seperti paketan, Mas. Misalnya 10 item itu kita buat mulai dari proses produksi hingga finishing itu bisa 1-3 hari, Mas, untuk 10 piece gantungan kunci. Tapi tergantung tingkat kesulitan lagi. Kalau untuk yang paling lama itu seperti miniatur, nah itu bisa 1 minggu, Mas. 1 minggu untuk pekerjaan miniatur aja. Ya, karena harus dipoles sekreatif mungkin ya supaya menyerupai bentuk yang diinginkan. Betul. Nah itu kalau boleh tahu, Mas, dapat idenya dari mana? Dapat ide pertama kali apa ya? Ya dari segi desainnya, dari segi ininya pasti kan. Ya tadi proses berpikir kreatif itu jangan dikira gampang ya teman-teman. Itu kadang-kadang yang dari seminggu bekerja, kadang-kadang itu 5 hari bekerja itu adalah mikirin kreatifnya gitu gimana. Mau Mas Aziz? Jadi brand ini nih sebenarnya baru, Mas, baru berjalan selama 1 tahun 5 bulan sekarang ini. Batok ini ya? Brandnya, iya 1 tahun 5 bulan. Tapi ide usahanya itu sudah mulai dari 2019. Mulai dari abang angkat saya kebetulan, beliau merupakan pelaku ekonomi kreatif. Beliau membuat ukiran kayu dan juga lampion dari pipa. Nah, memang beliau itu salah satu orang kreatif di Batoko juga, namanya Bang Ahmad Syafri. Jadi abang angkat itu yang mendukung saya untuk membuat brand ini, karena salah satu item yang beliau buat itu adalah kemarin itu gantungan kunci dari batok kelapa. Yang pertama itu kura-kura, Mas. Nah dari situ saya lihat ini ada potensi besar buat dikembangin, karena Bang Sapri ini masih terkendala buat pemasaran, buat ide-ide terbaru, karena beliau tidak melihat segmentasi pasarnya, Mas. Jadi masih buat-buat aja, brandnya belum ada. Nah jadi dari situlah mulai ide usaha ini muncul. 2023 kayaknya ada potensi besar buat dijadikan brand kerajinan tangan dari Kota Jambi. Karena kalau saya lihat di Kota Jambi nih, Mas, mohon maaf bisa dikoreksi kalau salah. Jadi kami satu-satunya kalau di Kota Jambi brand batok kerajinan dari batok kelapa yang masih eksis sampai sekarang, terus punya prospek yang lumayan bagus sampai sekarang, Mas. Nah di situ mulai muncul ide buat ngembangin mengangkat kearifan lokal di Jambi, karena sering muncul isu bahwa Jambi ini kekurangan oleh-oleh katanya, terus kekurangan buah tangan yang dibawa bagi wisatawan yang datang. Nah disitulah muncul ide mau dikembangin. Awalnya cuma gantungan kunci, Mas. Gantungan kunci kura-kura itu yang pertama kali. Akhirnya semakin berkembang kami melihat, berarti kami harus melihat tuh segmentasi pasarnya, Mas. Seperti gantungan tuku keris Ginjai,
itu bagi wisatawan, bagi pendatang itu bisa. Nah kalau yang karakter atau request itu anak-anak muda. Jadi anak-anak muda bisa juga yang pingin gantungan kunci yang sesuai dengan dia mau, bisa request dengan kita. Gitu ya. Nah, Oke. dari situ inovasinya muncul, akhirnya bisa buat miniatur juga dari batok kelapa, yaitu jembatan Gentala Arasi tadi sama Tugu Keris Seginjai. Itu baru 2 miniatur yang kami buat mas, untuk ikon Jambi. Jadi idenya mulai dari awal situ, dari abang, karena abang itu orang kreatif. Jadi kami berpikirnya kalau bakat abang ini tidak dikembangin, terus tidak dikasih ke generasi muda, ini bakal punah. Ya. Kreativitas dari pembuatan batok kelapa ini aja masih jarang di kota Jambi kan mas. Jadi kepingin kami peloporin bahwa Jambi juga bisa kok, seperti di Pulau Jawa, di Pulau Bali, Jambi punya bahan baku yang melimpah, kenapa tidak dimanfaatkan? Ya, gitu. ya, betul. Jadi Bang Aziz sebenarnya dulu pun tidak punya keahlian buat Iya. mau moles Betul. ini nggak pernah ya gitu Betul. ya. Baru ketemu Bang Syafi Bang tadi, Syafi terus tadi. kemudian jadi Belajar. tertarik nih buat mengembangkan ini gitu. Dan ya hasilnya sekarang bagus banget nih. Ini cincin juga aku rasa bisa dicarikan solusi ya buat orang yang mau pakai buat ngasih ke pasangannya gitu kan. Ini kayaknya bagus-bagus sih gitu. Nah kalau ya sejauh ini gitulah ya Bang Aziz dengan abang kemudian membuat ini terdapat idenya ngelihat pasarnya gitu kan, dan keseruan-keseruan ininya terus Mas Aziz kan kemudian mencoba nih ngembangin nyari pasarnya Iya. gitu kan. Nah strategi marketingnya apa nih Mas Aziz? Mungkin kan kalau aku belajar dari teman-teman UMKM yang lain ya setiap produk itu unik ya, apalagi kerajinan ya pasti punya pasar-pasar tersendiri Iya, gitu. Nah betul. kalau kiat-kiatnya dari Mas Aziz gimana nih Mas? Gimana? Jadi mungkin sedikit share untuk generasi muda lah mas ya. Jadi memang awal-awal itu memang agak sulit kalau kita lihat untuk berkembangnya usaha, apalagi kerajinan tangan. Iya. Mungkin kebanyakan dulu sering bilang kayaknya usaha Azi ini tidak berjalan 1-2 tahun katanya kan. Nah, tapi alhamdulillah sampai sekarang ini berjalan sampai 1 tahun 5 bulan ini sudah berjalan mas. Terus prospeknya juga. Kenapa? Karena kami selalu inovasi, melakukan pembaharuan, melihat potensi pasar, juga melihat perkembangan zaman. Jadi kami tidak ngestak 1 atau 2 produk aja mas, tapi ngikutin apa yang konsumen butuhin. Seperti kemarin kiranya di Jambi ini banyak event loh. Ya. Instansi banyak butuh cenderamata, Betul, butuh betul. plakat untuk penyerahan. Kebanyakan mereka bosan ketika beli akrilik saja gitu Ya, kan. Jadi ya. seperti request di kami ini seperti ada kesan khusus untuk yang diberikan, karena kan di Ya, custom ya, secara langsung. betul. Jadi ada feel-nya di situ kami manfaatkan potensi pasar tadi mas, Ya. bahwa kebutuhan konsumen akan kerajinan tangan ini ternyata tinggi. Ternyata masih banyak yang ingin berbeda, tampil beda. Di situ kami kembangin bahwa produk kami ternyata tidak harus cuma gantungan kunci. Ya, Ternyata ya. bisa ke plakat, ke miniatur, terus ke seperti hiasan meja. Nah, Tempat tisu ini ya. kotak tisu. Nah, kotak tisu itu sebenarnya event lebaran itu, Mas. Ya. Tidak kami buat secara massal. Jadi kemarin awal-awal itu tahun lalu pas bertepatan dengan lebaran, jadi kami muncul ide apa sih yang bakal laku di hari lebaran betul. bagi ibu-ibu UMKM. Jadi pas puasa kami dengan tim buat kotak tisu. Nah, alhamdulillah laku lumayan banyak pada saat tahun lalu, Mas. Pada saat itu. Jadi memang pasarnya ibu-ibu. Jadi berbagai segmentasi pasar itu yang kami manfaatkan untuk promosi. Ya. Dengan melalui media Instagram waktu itu, Mas. Masih Instagram sama bazar. Jadi dari mulut ke mulut. Rajin ikut bazar, walaupun sekecil apapun bazarnya kami tetap ikutin, Mas. Ya, Karena di situ cara kami buat ngenalin produk kami, Betul, buat betul. nyari pasar apa sih yang konsumen mau, kritikan dan saran itu kami tampung. Ya. Jadi di situ, Mas. Jadi proses kreatif itu juga ada, istilahnya kita minta feedback dari Iya, orang konsumen. customer kita gitu ya. Dan aku heran ya teman-teman ya bisa kepikiran kotak tempat tisu. Ya, jadi kita bayangin batok kelapa itu kan bundar gitu kan. Tapi ini bisa loh dibuat bentuk tisu yang kotak nih kalau teman-teman lihat nih ya. Jadi ini kotak banget ini dan cantik lah kalau aku bilang. Ini
worth it lah ya kalau misalnya buat oleh-oleh, buat ngasih orang ya, buat ngasih keluarga gitu. Itu bener sih, itu pasar banget buat kita ya. Jadi masih mikirnya udah kayaknya nggak seru lagi sih kotak tempat tisu itu dari kain, dari yang lain gitu ya. Kalau kayak Batok Kelapa ini kayaknya udah ramah lingkungan gitu kan, terus juga sesuatu yang baru nih, belum ada dipunyain sama orang-orang lain gitu. Nah jadi menarik nih teman-teman. Jadi jiwa muda itu harus dimanfaatkan semaksimalnya. Salah satunya nih kayak Mas Aziz nih, dia mencari pasar, dia mencari ide produknya, keunggulan-keunggulan yang perlu dia cari buat produknya, itu ya memanfaatkan waktunya lah benar-benar gitu. Nah terus Mas, ini kan Mas Aziz tuh masih mahasiswa semester 4 loh, bayangin loh kalau semester 4 tuh sedang sibuk-sibuknya, SKS-nya paling banyak kalau gue bilang ya, sedang masa-masanya itu dapat tugas dari dosen banyak pasti gitu, tapi masih sempet nih buat terjun ke dunia usaha. Nah, boleh deh Mas cerita ke kita pengalaman sedikit, mungkin keluh kesahnya ya, akhirnya kuliahnya jadi masih terbengkalai kah atau seperti apa? Boleh nih Mas ceritain kita nih. Bukan menjelekin ya, bukan ya, cuma aku sih ngerasa aku aja dulu ngejar semester 4-5 itu mati-matian gitu loh, dapat nilai bagus tuh kayaknya udah susah banget. Ini masih sempet-sempetnya sambil mikirin buat jualan lah ngomongnya gitu lah Mas Aziz. Ini pertanyaan yang menarik sekali ini Yeah. Mas. Jadi memang tahun lalu, lebih tepatnya paling sibuk itu tahun 2023 Mas. Jadi memang kami sambil kuliah, sambil bangun usaha, ada pengabdian juga, program kampus juga. Itu teman-teman sampai bilang Azi ini orang paling sibuk di kampus katanya. Sampai gitu. Soalnya pas bangun usaha ini Mas, saya juga ikut program kampus. Jadi ada 3 program waktu itu. Salah satunya itu program mahasiswa wirausaha. Di situ ada pendanaan atau kita singkat tuh PMW biasa kalau ada kampus kita tahu. Itu PMW, jadi di situ ada magang juga. Itu magangnya kemarin tempat Bu Deni di Moro ya. Oh, Magang di Ibu sana. Deni ya, Ibu Deni di Moro ya. Oke. Deni di Moro. Jadi waktu itu program kampus juga itu PMW itu pendanaan. Terus juga ikut ProID, program inovasi desa, itu pengabdian juga Mas di Desa Lego. Ikut PKM juga, program kreativitas mahasiswa. Itu di Lego juga, dan alhamdulillah itu tembus ke Pimnas waktu itu. Alhamdulillah selamat nih Mas. Nah, jadi di situ yang PMW juga menjadi salah satu wirausahaan terbaik waktu 2023 Mas. Jadi banyak teman-teman nanya gimana sih cara bagi waktunya, manajemen waktunya, terus itu kok bisa efektif semua gitu Mas. Memang agak berdarah-darah sih, agak merangkak-rangkak juga, apalagi saya prodinya ekonomi pembangunan yang mengurus statistik, matematika dan perhitungan segala macam juga, jadi lumayan berat juga di kuliah. Tapi saya tuh berusaha buat menyeimbangkan prioritas tetap kuliah, tapi jangan sampai bakat dan minat kita tuh terbengkalai. Kalau kita bisa bagi waktunya tidak masalah, tapi kalau tidak bisa jangan dipaksakan, itu saran saya Mas. Jadi karena kampus ini bagi saya tuh wadah yang bagus buat kita kembangin diri kita Mas. Apalagi target kampus itu mau mewujudkan sarjana yang wirausaha, entrepreneur. Jadi banyak program kampus yang ada pendanaannya itu yang bisa kita manfaatkan sebagai modal usaha. Jadi di situ saya melihat ada potensi buat saya bisa ngembangin usaha ini Mas. Jadi sambil istilahnya tuh berenang sambil minum air. Kuliah tetap jalan, gimana caranya usaha ini juga tetap jalan. Jadi sebenarnya untuk pembuatan saya tidak harus selalu turun tangan Mas. Jadi untuk desain mungkin memang dari saya masih, tapi kalau untuk pembuatan alhamdulillah sekarang sudah ada tim. Tidak berdua dengan abang terus. Kalau dulu iya repot, jadinya saya bantu abang buat juga produksi, saya pemasaran, ngantar segala macam. Berkat program dari kampus ini, program PMW tadi, saya bisa bikin tim yang mana bisa saya susun manajemennya bagaimana, ada yang mengurus produksi, packing, pengantaran, sosial media. Walaupun masih saya handle sekarang, tapi ada tim ini agak meringankan Mas. Jadi waktu 2023 itu memang lagi padat-padatnya, karena program kampus juga saya ikuti, kuliah juga alhamdulillah
aman mas, Iya. nggak ada terkendala macam-macam. Karena dosen alhamdulillah tahu juga mas. Waktu saya ada izin beberapa bazar di kampus, ada dosen yang belanja. Jurusan yang belanja, Nah, ya, jadi ya. beliau tahu oh ternyata punya usaha. Terus yang dilakuin juga hal-hal positif kan untuk ngembangin diri. Jadi dosen juga ikut mendukung Iya, mas. iya. Dari situ muncullah semangat gimana sih bisa usaha ini tetap jalan, kuliah aman, terus tetap bisa ngembangin diri juga, ikut program yang bisa menunjang pribadi saya lah mas, Ya. bukan tetap usaha aja. Jadi itu lebih ke manajemen waktu sih mas. Kita harus tahu skala prioritas kita yang mana yang diduluin, Ya. yang mana yang paling penting itu kita letakkan di posisi yang betul Ya. ya. Jadi memang ini kunci buat teman-teman semua sih ya. Jadi yang paling utama skala prioritas ya. Jadi kalau skala prioritas sudah selesai dan yang kita lakukan ini positif loh. Ini kan membangun usaha itu sesuatu yang positif, pasti didukung ya sama kampus juga. Ketika nanti ada kendala kita izin dan izin kita tuh benar Iya. ya kan, bukan izin yang cabutan atau apa enggak. Ini tapi izinnya memang untuk mengembangkan usaha kita. Jadi kampus mengetahui. Apalagi ini di Universitas Jambi ya, setahu saya sama kayak Mas Aziz tadi bilang, Unja itu mendukung supaya mahasiswanya itu jadi wirausaha. Ya, Salah betul. satunya yang mencetak generasi-generasi yang berwirausaha. Nah jadi sejalan banget nih ya kalau teman-teman mau membangun usaha di Jambi dan teman-teman adalah mahasiswa Universitas Jambi ya, itu bisa memaksimalkan itu tadi, ada PMW, ada PKM gitu ya. Itu hal-hal yang sangat keren aku bilang kalau bisa sampai dapat pendanaan ya kayak tadi sini aku bilang keren banget. Dan hebatnya lagi itu apa? Tadi ya karena memang produknya itu unik, ada uniknya ini, bahkan sampai dipajang di store-nya Iya. ini ya Uniqlo. Uniqlo ya yang di Jambi ya. Nah itu mungkin nggak kebayang loh ketika apa sih hubungannya sama Uniqlo, nggak ada gitu ya, tetapi karena memang produknya unik, bagus dan memang punya kualitas gitu ya, pasti banyak hal yang bisa dikolaborasikan tuh sama gitu. Nah tadi Universitas Jambi itu mendukung ya mas ya, ngasih pendanaan gitu ya dan segala macam gitu. Terus juga tadi ada kegiatan bazar, tentunya itu juga pasti dukungan dari Universitas Jambi gitu kan. Nah terus sejauh ini apalagi mas, ada nggak sih dari kampus itu mendukung usahanya mahasiswa tuh seperti apa sih gitu bentuknya gitu? Jadi dari selain program tadi mas, memang kalau program itu harus mahasiswa yang jemput bola. Karena kan kita harus membuat proposal, membuat ide bisnis. Yeah. Jadi kalau mahasiswanya malas-malasan, tidak mau ikut serta, ya itu yang merasa merugi. Iya. Jadi memang kalau untuk program itu mahasiswa harus jemput bola dulu. Jadi ketika mahasiswa jemput bola, inovasinya memang betul ada, pihak kampus pasti mendukung. Mungkin salah satunya kemarin kami ada diliput juga dari pihak kampus, pihak Humas Unja datang. Nah itu membuat video juga dokumenter tentang usaha kami mas. Nah itu salah satu bentuk dukungan juga dari pihak kampus untuk branding usaha kami mas ke pasar yang lebih luas lagi. Terus juga dari program kampus itu kayak program studi lain itu mulai ikut membantu kami. Jadi ketika mereka ada acara, mereka meminta kami menjadi sponsorship, ikut bekerja sama untuk mensukseskan acaranya gitu mas. Jadi dari kampus sekarang sudah mulai berkembang usaha ini. Jadi targetnya kepingin lebih luas lagi lah mas usaha ini. Oke. Jadi banyak lah program-program yang didorong kampus ngajak kolaborasi gitu betul. ya dari Batoku dan juga ya tadi karena visinya kampus juga udah mencetak generasi yang wirausaha, pasti dia bikin program-programnya, salah satunya contoh nih Batoku gitu kan, contoh nih teman yang udah berhasil yang sudah bisa diunggulkan gitu. Nah terus Mas Aziz ini sekarang masih punya PR nggak sih Batoku ke depannya gitu loh. Bisa nih aku mau nanya sih, maksudnya ketika mau bikin ada produk lain nggak sih yang mau dibikin gitu ya, mungkin kan tadi ya kalau aku sih karena bego aja melihat batok kelapa itu bentuknya bundar gitu kan, apakah bisa dibikin bola atau dibikin helm, dibikin sesuatu yang bundar. Ini malah sudah berpikir bikin
yang bentuknya kotak ya, kotak tisu Iya, gitu. Nah, ada nggak sih Mas kayak gitu sih? Masih. Jadi memang yang bikin lama itu pada saat proses desain tadi. Nah, desain tadi kayak mana ya, otak ini memang berpikir gimana caranya batok yang melengkung itu bisa kita jadikan kotak seperti kayu, batangan kayu, terus juga bisa dijadikan bulat dan segala macamnya. Nah, di proses desain itu memang lumayan makan waktu lama, Mas. Jadi memang ada desain kami yang masih desain nih, Mas, hampir beberapa bulan masih bentuknya desain, belum bentuknya prototype. Jadi kami biasa buat produk itu step by step, Mas. Mulai dari desain, terus diimplementasikannya bentuk prototype. Biasa prototype pertama, kedua, baru final, atau saat pertama langsung final. Tergantung dengan bentuknya tadi, Mas. Kayak miniatur itu, yang jembatan Gentala itu prototipenya itu sampai dua. Iya, dua kali kami bikin. 2 kali bikin. Buat menyempurnakannya itu sebelum jadi yang layak jual itu 2 kali. Kalau untuk Tugu Keris Seginjai itu 1 kali. 2 kali juga, Mas. 2 kali juga. Sampai akhirnya produknya itu jadi Tugu Keris Seginjai itu satu-satunya, Mas. Satu-satunya yang pertama kali. Iya, jadi terjual. ini bikin satu produk dan jadi itu langsung udah pesanan kami nih gitu loh, dan keren banget loh, maksudnya itu ngebuatnya sampai ada lampu-lampunya, hiasannya itu sampai dipikirin benar-benar detail kalau aku bilang. jadi aku apresiasi banget kemarin itu buat souvenir karya nyata kita buat ke Pak Gubernur Jambi, Pak Al Haris, dan juga buat Bang Arya Sinulinga kemarin ya, jembatan Gentala Arasi kita persembahkan lah ya dari Batoku ya, UMKM dari Jambi. Oke, terus nah nih dari Bang Aziz nih kan, karena kita nih bicara anak muda ya, anak muda tuh punya berbagai macam masalah kayak gitu kan ya. Tadi mungkin dapat jawaban dikit nih, skala prioritas dan lain-lain gitu ya. Tapi kalau kita ini mau membangun bisnis gitu kan, apa sih advice ya, dari saran dari Bang Aziz tuh, kita tuh harus gimana sih dalam membangun usaha buat anak-anak muda? Oke, Mas. Tipsnya, Mas. Ya, tips dan triknya. Jadi memang ketika kita mau melakukan sesuatu itu pasti diawali dengan niat dan kemauan, Mas. Jadi kebanyakan mungkin generasi muda ini takut untuk mencoba, belum lagi mencoba itu sudah takut. Yes. Ibaratnya itu nakoda itu tidak tahu dia nakoda yang hebat atau tidak kalau belum berani turun ke laut gitu kan. Jadi untuk generasi muda itu harus lebih berani buat menuangkan idenya, gagasannya, inovasinya. Seperti usaha saya ini, saya start duluan, Mas, baru ikut program. Nah, jadi ketika usaha ini sudah jalan, ikut program, jadi pihak kampus pun melihat, oh ini sudah ada bukti, sudah ada yang dibikin gitu, bukan hanya sekedar ide bisnis. Nah, jadi generasi muda ini harus lebih berani buat menuangkan idenya, menuangkan inovasinya, karena peluang itu sangat banyak, Mas. Sebenarnya sangat banyak. Terus juga harus bisa tadi skala prioritas, mengatur waktu, bagaimana apa yang paling penting, karena kalau mahasiswa ini kan kuliah itu paling utama dulu. Kalau yang untuk usaha ini kalau bisa penunjang kedua untuk bantu pendapatan mahasiswa sebagai isi kantong lah, Mas ya. Nah, terus juga saya sebelum ini sebenarnya bukan langsung kuliah, Mas. Jadi tamat sekolah itu saya kerja dulu. Sempat kerja dulu sama orang itu di toko vape. Nah, di situ sebenarnya saya itu bukan fashion saya di situ. Tapi karena saya orang yang penasaran ingin mencoba, jadi saya daftarkanlah kerja di sana selama 1 tahun yang lalu. Jadi sempat gap year dulu sebelum kuliah, kerja dulu di sana, terus merangkap 3 bagian langsung. Jadi daftarnya tuh admin, nyari aman kan, Mas, karena saya nggak ada bakat di nge-vape, nggak ngerokok kan. Jadi ya sudahlah, daftarnya admin aja. Ternyata kalau cowok wajib bisa ngasih service, itu namanya coil builder. Jadi harus bisa masang coil, terus harus bisa jadi vaporista, nawarin produknya. Nah, di situ awal mula saya sadar bahwa saya ada bakat nih di manajemen sama di pemasaran. Karena ketika saya di sana tuh penjualan lumayan meningkat, Mas. Karena kan saya mencatat kan, Mas. Saya ngasih produk ke konsumen itu, nawarin konsumen tuh enak rasanya gitu. Nah, dari situlah kerja dulu, habis itu resign karena saya bilang mau kuliah sama bosnya. Saya bilang tujuan saya kerja ini mau nyari modal untuk kuliah, Mas, gitu kan. Nah, akhirnya resign, kuliah. Di situ
awalnya belum mulai bisnis, jadi memang fokus kuliah dulu semester 1-2. Iya. Nah semester 3 baru berpikir kayaknya lama-kelamaan uang saya habis aja ini Iya. untuk bayar kuliah dan segala macamnya. Gimana sih cara berputarnya gitu. Nah akhirnya bikin brand ini dari sisa gaji tadi Iya. ada 600.000 saya coba investasiin buat beli mesin. Itu nekat aja tuh mas. Jadi dari 600.000 loh teman-teman modalnya loh bisa bikin berbagai macam produk ini loh, keren. Jadi dari 600 itu sisa gaji tahun lalu Iya. mas. Jadi memang nekat aja modalnya, kayak kalau ini nggak diputar kuliah juga masih kurang bayar Iya. UKT-nya kan. Jadi ya sudahlah, nekat bikin, akhirnya lumayan ada progres penjualan dan segala macamnya. Terus berpikir juga buat ngembanginnya bagaimana. Ada program kampus diikutin mas. Alhamdulillah lolos pendanaan, di situ lah bisa beli mesin penunjang. Karena melihat potensi tadi, kiranya kemauan konsumen itu semakin besar. Sementara kami alat-alat ini masih sederhana mas. Iya. Kalau lihat dari rumah produksi itu juga masih sederhana. Jadi kalau untuk generasi muda jangan takut buat mulai mencoba. Jangan takut. Kalau saya aja bisa, kenapa kalian enggak gitu kan? Pasti Iya. teman-teman itu mungkin punya bakat dan kreativitas mungkin yang lebih dari saya atau dari teman-teman yang lain. Cuman terkendala rasa takut tadi mas. Kan itu. Betul. Oke, jadi teman-teman, Mas Aziz ini juga mengalami pasang surut lah kalau kita bilang ya, mengalami cobaannya juga ada, diterjang badainya juga ada. Tapi ya kalau nggak terjun, tidak mengendarai kapalnya ya kapan lagi kita tahu kita itu nahkoda yang hebat Iya, atau enggak betul. gitu ya. Nah dan tadi ya dimulai dulu dari kerja sama orang, terus kemudian ternyata kok saya tahu ya, paham tentang manajemen kerja ya gitu, terus kemudian memilih untuk membuka usaha dan ternyata hasilnya seperti yang kita lihat sekarang nih di depan kita nih. Dan aku bilang ini bisnis yang punya prospek besar ya, tadi juga Mas Aziz sudah cerita banyak banget ternyata wisatawan itu yang butuh cindera mata, produk-produk kerajinan ini yang istilahnya khas Jambi ataupun nanti khas di tempat teman-teman masing-masing tuh. Ya, teman-teman bisa cari sendiri ya itu proses berpikirnya. Kita cuma ngasih nih semangat wirausahanya nih, sebuah ide-idenya nih bisa muncul dari teman-teman masing-masing. Nah, terus Mas, tantangan terbesar apa nih yang dihadapi Mbak Topu sekarang nih? Jadi memang kalau merintis itu kan memang banyak banget mas yang harus dipelajarin. Ya. Jadi saya di sini juga masih belajar bagaimana sih cara membangun bisnis itu, bukan hanya tentang jual beli ternyata. Betul. Ternyata ada manajemennya, ada keuangannya, ada surat-surat hukum, badan hukum dan segala macam, perizinannya. Jadi memang kalau kita mau memulai serius dalam bisnis, kita harus mau belajar. Nah, itulah menjadi tantangan saya di sini mas, sabagai owner juga. Jadi ketika saya belajar itu baru saya tuangkan ke teman-teman gitu, hasil dari belajar saya. Jadi memang saling sharing, terus nyari ilmu terus mas. Di mana ada tempat bisa buat kita belajar itu kita datangi. Yeah. Nah, karena tempat belajar itu bisa di mana aja mas, bisa di mana aja. Jadi untuk tantangan terbesar sekarang ini ya inovasi lagi sama rumah produksi. Jadi memang sekarang lagi saya ikuti program juga mas. Itu ada salah satu program pendanaan juga. Targetnya memang untuk rehab rumah produksi mas. Karena itu masih sederhana, masih pakai halaman depan rumah, belum ada tempat produksi yang memang prepare, yang memang bagus sesuai dengan SOP itu masih belum. Jadi masih targetnya masih mau baikin tempat workshopnya, tempat produksi, terus kepingin bikin galeri kecil-kecilan di depan workshopnya itu. Terus juga inovasi lagi. Nah, yang bikin berat itu inovasi produk lagi mas. Ini yang lumayan bikin otak terkuras. Jadi target tahun ini nih apa sih yang bakal kita buat gitu kan. Kalau tahun 2023 banyak pencapaian dicapai. Nah, tahun ini apa gitu. Targetnya itu kalau bisa setiap bulan ada pencapaian. Kalau enggak maksimal setiap tahun gitu mas. Nah, jadi target tahun depan kepingin arahnya ke fashion yang bisa dipakai konsumen secara langsung, selain cincin, selain kalung, gelang. Nah jadi terus juga home decor kepinginnya mas, targetnya itu target ke depan masih dipikir sama didesain mungkin tahun inilah mas. Mohon doanya juga. Ya nih, jadi tadi ya
berangkat dari pertama pengen kerajinan, terus pengen ngembangin ya ke home decor, ke peralatan perlengkapan rumah gitu ya. Buat bagus banget nih kalau aku bilang buat hiasan, buat kita ngasih kado juga ya ke orang-orang terdekat kita. Terus satu lagi nih Mas yang aku heran nih, bikin cincin ini gimana nih Mas? Apa nih? Ide pertamanya ini muncul dari mana bikin cincin nih? Jadi memang yang pertama kali waktu belajar itu Mas, yang paling bisa saya buat cincin. Oh malah produk pertama. Malah produk ceritanya. pertama. Dan itu sebenarnya tingkat kesulitannya menengah Mas. Nah tapi waktu itu cuma bisa satu harian bisa produksi satu cuma satu. Jadi ini teknik pembuatannya itu sebenarnya sederhana kalau kita lihat, tapi sulit untuk dilakukan. Jadi ini menggunakan kalau yang biasa aja nggak ada gradasi warna, itu 2 lapis batok cuman. Jadi batok kelapa itu kita gabungin, baru kita bolongin tengahnya itu untuk masuk cincinnya, baru kita bentuk cincin. Nah kalau untuk yang 3 layer ini yang lumayan susah Mas. Jadi itu 3 lapis batok sebenarnya. Batok ya. Nah, batok yang warnanya putih gading sama yang coklat. Nah itu yang digabung jadi satu, ditempel baru dibentuk. Mungkin tingkat kerumitannya sekarang sudah lumayan agak turun. Mungkin yang agak susah itu kayak gantungan kunci yang memang butuh fokus. Kalau kayak bikin one piece tadi Mas. Ya. Itu kan diukir 2 lapis ya? Iya. Gitu ya. Diukir biar bagaimana sih bentuknya itu muncul 3D gitu. Nah, betul. Dilihat itu mirip. Iya, kebayang nih saya kalau ada 3D ini kayak ya ini bentuknya melengkung soalnya teman-teman ya. Jadi nggak cuma sekedar ini tapi dia melengkung. Jadi benar 3D yang dimaksud cuma Mas Aziz nih. Nah, ini juga ya sama ya. Ini kan pasti mikirnya nggak cepet pasti butuh waktu yang cukup. Aduh, ya gak tau deh saya kehebatannya Mas Aziz nih gitu ya. Oke nih Mas Aziz, satu lagi nih pertanyaan. Menurut Mas Aziz pentingnya kolaborasi dan membangun jaringan dalam menumbuhkan usahanya Mas Aziz, mungkin boleh ceritain Mas Aziz. Ya kalau untuk koneksi dan relasi itu penting juga Mas. Kayak saya bergabung dengan rumah BUMN ini, itu salah satu yang menunjang usaha saya juga. Karena dari sini produk saya bisa keluar juga Mas. Sudah sempat dibawa juga ke Jakarta, juga untuk cendera mata orang-orang penting juga. Jadi memang perlunya koneksi itu sangat untuk kita, apalagi kita yang baru merintis usaha, kita yang baru ingin membangun usaha, itu wajib lah gabung. Apalagi ada wadah nih buat pengembangan usaha dan bisnisnya, kenapa enggak diikutin kan? Karena kita nggak bisa berdiri sendiri, kita memang butuh support dari pihak luar, selain dari internal, eksternal juga perlu Mas, seperti rumah BUMN ini Mas. Sejauh ini udah dapat pelatihan aja Mas dari rumah BUMN Mas? Kemarin sudah ada keuangan ya Mas ya, terus juga promosi, foto produk juga ada, jadi memang lumayan banyak. Lumayan bisa menunjang usaha ini nih bakal naik level lah Mas. Oke. Jadi teman-teman jangan ragu lagi buat gabung sama rumah BUMN Jambi. Ini pesannya ya, pesan dari sponsor. Nah, mungkin Mas terakhir nih buat teman-teman wirausaha muda, entrepreneur muda kita, Mas Aziz bisa ngasih pesan-pesan nih buat teman-teman, buat apa ya motivasi usahanya deh gitu. Iya, betul. Jadi kalau untuk generasi muda seperti yang saya bilang tadi, bahwa seorang nakoda itu tidak bakal tahu dia seorang nakoda yang hebat atau tidak kalau dia tidak berani untuk mengarungi lautan gitu Mas. Jadi kalau untuk generasi muda, cobalah untuk berani mengungkapkan idenya, gagasannya, kreativitasnya, jangan terhalang rasa takut. Karena kata gagal dan kesuksesan dan kegagalan itu kan kita dapatkan ketika sudah mulai. Kalau belum mulai aja kita sudah takut, kita nggak tahu nih hasilnya bakal bagus atau tidak. Jadi untuk generasi muda, mulai dari sekarang cobalah mulai menuangkan ide dan gagasannya, manfaatkan peluang yang ada. Apalagi mahasiswa di kampus, banyak program kampus yang bisa dimanfaatkan sebagai penunjang bisnis, modal usaha. Jadi jangan takut lagi kekurangan modal nih, tinggal teman-temannya lagi berani nggak untuk mencoba, berani nggak buat mencoba sesuatu yang baru. Justru peluang di masa muda nih ya harus kita maksimalkan gitu. Kalau udah
udah punya usaha tapi udah nggak di kampus tuh kayaknya ya tadi ya dia harus nunggu momen dulu dan itu jangan sangat jarang. Iya. Kalau kita di kampus tuh kayak tiap tahun gitu ya, Mas, ada kan PKM, ya ada PMW tadi ataupun ada program pendanaan wirausaha lainnya itu banyak banget deh, itu jadi bisa dimaksimalkan. Oke teman-teman, nih nggak kerasa waktu kita udah sangat panjang nih podcast. Kalau kita udah bikin pengen lagi nambah nih Mas, cuma karena keterbatasan waktu kita nih Mas Aziz, jadi terpaksa podcast kita cukup sampai di sini dulu ya. Jadi buat teman-teman jangan lupa buat subscribe, like dan komen di YouTube kita Rumah Bumi Jambi, Instagram kita di Rumah Bumi Jambi, dan juga boleh chat ke admin Rumah Bumi Jambi. Juga kalau mau datang langsung ke kantor kita ada di Pasir Putih di depan Hotel Cosmo, sebelah Natasha ini, dan juga di sebelah KPLN Rayon Kota Baru ya, di kantor kita di Jelutuk ya. Jadi cukup sekian mungkin ya podcast kita kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan, dan terima kasih teman-teman semua sudah menonton. Saya bersama Mas Aziz pamit undur diri ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama UMKM membangun negeri. Terima kasih Mas Aziz.